Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa sampai saat ini, yaitu pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini merupakan momentum satu tahun sekali yang tidak semua orang bisa merasakannya. Kenapa? Karena mungkin ada faktor sakit, profesi, dan yang lainnya. Namun alhamdulillah kita semua hari ini bisa melaksanakannya dengan penuh hikmat. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat pada hari ini, izinkan kami berwasiat kepada kami diri sendiri dan khususnya kepada semua jemaah yang hadir pada hari ini. Marilah semua kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa catatan tentang takwa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini akan menjadi pengetahuan dan pemahaman bagi kita tentang takwa. Pertama, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 258 kali, 182 diantaranya dalam bentuk kata kerja dan selebihnya adalah kata benda. Dari sinilah Allah mengingatkan kita semua bahwa takwa bukanlah sesuatu yang statis. Takwa bukanlah sesuatu yang dipastikan selalu ada dalam diri kita. Takwa itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat diraih dengan hayalan belaka, tetapi takwa itu perlu diperjuangkan dan dijaga. Dia adalah kata kerja, dia adalah usaha, dia adalah pengorbanan untuk mencapai derajat ketakwaan yang sempurna. Maka dari itu, marilah kita semuanya, saya mengajak pribadi diri saya sendiri dan semua jemaah yang hadir pada hari ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk berkorban, berusaha, berikhtiar. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam pengertian ini para ulama menyampaikan bahwa ittaqillaha haitsuma kunta, dalam keadaan apapun, dalam status apapun, kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, apabila kita melaksanakan suatu keburukan, kemaksiatan, kemungkaran dan yang lainnya, maka kita segera mengikutinya dengan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Takwa itu bukan hanya diam diri di rumah, duduk di atas sajadah, pegang tasbih dan segalanya, tetapi kita harus membangun kemampuan interaksi positif dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu berkurban. Berkurban itu tidak hanya dimaknai menyembelih hewan kurban, akan tetapi juga dimaknai sebagai menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Naik peringkat lagi, bukan hanya menyembelih sifat kebinatangan yang diantaranya ada angkuh, sombong, iri, dengki dan yang lainnya, tetapi kita harus menyembelih segala hijab yang menutupi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari ketakwaan, di mana kita diajari tentang keikhlasan, tentang kepatuhan, tentang penerimaan, tentang penaklukan sifat-sifat madmumah
yang ada dalam diri kita masing-masing. Siapa saja yang mampu menaklukkannya, berarti dia telah mendapatkan cahaya Allah dalam hatinya dan akan damai untuk selama-lamanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini, Abah pernah menyampaikan bahwa lakukanlah semua apa yang kita kerjakan hari ini dengan ikhlas, karena di sini tidak ada ambisi, di sini tidak ada keinginan untuk diakui, di sini tidak ada keinginan untuk dipuji, di sini tidak ada ego spiritual. Di sini jiwa kita disekolahkan untuk belajar tentang kerendahan hati, untuk belajar tentang pengendalian diri, untuk belajar tentang penyatuan rohani yang perlahan akan dibenturkan dengan penurunan ego, melebur amarah, menghapus keakuan dalam diri dan menghadirkan nafsu duniawi. Hadirin jemaah rahimakumullah, mengakhiri khutbah kami berpesan, jangan biarkan dunia menggenggam dirimu. Harta, tahta takkan abadi bersamamu. Cukuplah Allah sebagai sandaran hingga damai itu mengalir dalam keimanan. Berdamailah wahai jiwa-jiwa jemaah sekalian, berdamailah wahai jiwa-jiwa jemaah sekalian, yang gundah di balik gelap ada cahaya indah. Percayalah pada takdirnya yang sempurna hingga kau temukan bahagia dalam ridhonya.